Hello, Assalamualaikum. Hello guys, welcome to English channel. We are going to study about English grammar. That is about simple past tense versus simple present tense. Well, before we study about it, I want to ask you, what is simple past tense? Do you know it? When did it happen? Ya, anak ibu semuanya, ibu mau tanya, apakah Anda semua tahu ya, apa itu simple past tense, kalimat simple past tense? Ada yang tahu? Ibu yakin semuanya sudah tahu ya, mungkin sudah belajar di SMP. Oke, when did it happen? Kapan kita menggunakan kalimat simple past? Oke, misalnya ada kalimat we went to the beach last week. Nah, itu termasuk kalimat simple past tense. Tapi kenapa ini disebut kalimat simple past tense? Kita akan mengetahuinya ya nanti. Oke. Karena tadi kita akan belajar mengenai simple past tense versus simple present tense. So, kita akan membahas perbedaan ya antara yang namanya simple past tense dan simple present tense. Oke. About a simple present, misalnya kalimatnya I go to a bookstore today. Yeah. When can we use it? Kapan kita menggunakan simple present kira-kira ya? Do you know? Okay, let's check it out. Here is kita akan membahas past, masa lalu, dan present, masa sekarang. Oke, apa bedanya? Bagaimana cara membuatnya? Apa yang membedakan? Oke, kita lihat selanjutnya. Next. Well, yang dimaksud dengan simple past tense adalah kalimat yang menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, atau di masa lalu. Ciri-cirinya adalah kata keterangannya ya, seperti last year, yesterday, last week, last month, 2 days ago, gitu kan ya, tahun lalu, kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, atau 2 hari yang lalu. Itu adalah ciri-ciri kata keterangan yang selalu ada di kalimat simple past tense. Oke, mari kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Let's check it out. Okay, here it is. The example of simple past tense. Okay. The first one is Mr. Pramono drank a cup of tea yesterday morning. Okay. Ini dari kata keterangannya aja yesterday morning, kemarin pagi ya, berarti itu kejadiannya sudah kemarin, sudah lampau. Jadi Mr. Pramono minum secangkir teh pada kemarin pagi, yaitu kalimat artinya. Kemudian yang membuat ini kita tahu bahwa ini adalah kalimat simple past adalah pertama kata keterangannya sudah lampau ya, yesterday morning. Tetapi kalau kata keterangannya kita hilangkan juga ya, bisa saja kita hilangkan misalnya, tapi hanya ada kalimat Mr. Pramono drank a cup of tea. Jadi kita tahu kalau misalnya ada penggunaan kata drank, yaitu verb kedua dalam bahasa Inggris kan ya, ada verb 1, 2, 3. Drink, drank, drunk. Ketika kita menggunakan drank, artinya itu berarti sudah lampau. Okay, next, the second sentence. They bought a book last week. Mereka membeli sebuah buku minggu kemarin. Jadi ketika kita mau menggunakan atau mau membuat kalimat simple past, kita di sini jangan menggunakan buy ya, tetapi harus bought. Bought itu adalah verb kedua dari kata buy. Jadi they bought a book last week. Seperti itu ya. Kita jangan menggunakan they buy. Seperti itu ya. Kalau itu berarti termasuk simple present. Okay.
Next, the third sentence. She took my bag. She took, let's see, ibu nggak kelihatan ya, maaf. She took my bag yesterday night. Okay. Jadi kita tahu ada penggunaan kata took itu kata verb kedua ya dari kata kerja take. Jadi inilah ciri-ciri bahwa ini adalah simple past tense, bahwa menggunakan verb kedua dan adverbnya atau kata keterangannya itu kata keterangan sudah lampau. Okay, next. He visited to my home last month. Dia mengunjungi rumah saya bulan lalu. Okay, so jadi penggunaan katanya harus menggunakan visited, not visit. Okay, next. They met me in the library last 2 days. Met di sini yang digunakan ya, bukan meet. Nah, itu dia. Jadi yang membuat perbedaan dari simple past tense dan simple present tense dari kata kerjanya dan kata keterangan waktunya. Okay. Next kita lihat juga yang kalimat simple present tense. Okay, here it is. Simple present tense is kejadian yang terjadi di waktu sekarang dan merupakan kebiasaan sehari-hari. Kata keterangan yang dipakai biasanya today, hari ini, at the moment, saat sekarang, this week, minggu ini, every day, setiap hari, atau now. Jadi selain kejadian yang terjadi di waktu sekarang, kalimat simple present tense juga itu mencakup kalimat yang terjadi berulang-ulang setiap hari, sering ya, merupakan sebuah kebiasaan atau sebuah hukum alam juga ya. Misalnya matahari, the sun shines at the east every day. Matahari bersinar atau matahari terbit, the sun rise at the east every morning. Jadi setiap hari matahari terbit di sebelah timur. Nah, itu bisa menggunakan present tense. Jangan menggunakan simple past tense. Okay. Now we are going to study about the sentence. Here it is. This is the sentence. The example of simple present sentence. Okay. Kita lihat ya kalimat-kalimatnya. It is so small, I can see it. Guys, I'm so sorry. I can't read it. He plays guitar at the cafe on the weekends. Okay, itu dia kalimatnya ya. He plays guitar at the cafe on the weekends. Okay. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya ini merupakan present, kejadian sekarang. Pertama, kata keterangannya itu menggunakan on the weekends, ada S-nya ya. Jadi setiap weekend dia bermain gitar di cafe. Itu merupakan kejadian atau kebiasaan berulang-ulang. Sehingga kalimat yang digunakan itu harus present, simple present tense ya. Don't use simple past tense ya. Jadi kalau simple past tense otomatis ininya harus dirubah ya kata kerjanya. Okay, next the second sentence. We clean our class every day. We clean ya, bukan nggak ada bentuk kedua ini bentuk ke satu. Verb one. We clean our class every day. Jadi every day juga udah jelas ya bahwa ini kejadian yang setiap hari dilakukan berulang-ulang. So it should be a simple present sentence. Next, the third one. Every bedtime, Jimmy always asks for a bedtime story. Ini juga kejadian yang berulang-ulang ya, yang sering terjadi setiap hari. Setiap jam tidur, Jimmy selalu meminta untuk dibacakan cerita sebelum tidur, itu ya. Apa artinya? Jadi di sini penggunaannya kata Miss kasih merah ya di sini itu kata kerja yang khusus dipakai present tense, nggak boleh dipakai untuk simple past tense. Oke, jadi ask. Nah,
Kemudian adverb-nya atau kata keterangannya every bedtime. Like that. Okay, next. Anita always forget to turn off the lamp after using the bathroom. Okay, itu ya. Jadi ini katanya Anita selalu lupa untuk mematikan lampu setelah menggunakan kamar mandi. Nah, di sini yang menjadi ciri-ciri bahwa ini adalah simple present tense, yaitu pertama kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama ya, forget. Yang kedua forgot, yang ketiga kan forgotten. Oke, kemudian kata keterangannya atau adverb-nya adalah always. Dia menggunakan always ya. Always berarti sesuatu yang sering dilakukan berulang-ulang, maybe every day. Itu next. Indonesia celebrates its Independence Day on August 17 every year. Indonesia memperingati hari kemerdekaannya setiap tanggal 17 Agustus every year. Dari every year itu adalah nanda bahwa ini adalah kalimat simple present. Okay? Dan kata kerja atau adverb atau verb yang digunakan adalah celebrate. Okay, itu ya. Jadi di situ letak perbedaannya. Versusnya, kapan kita menggunakan simple present, kapan kita memastikan bahwa itu sebuah kalimat simple past. Okay, I hope you understand with my explanation, short explanation, right? And then now it's time for you to do a quiz. It's time for quiz. Ta-da! Okay, this is the quiz. Here it is. This is the you have to please make 3 sentences of simple past and 3 sentences of simple present tense. So, Ananda semua, untuk kuis kali ini, di video pembelajaran kali ini adalah Ananda diminta untuk mencoba membuat kalimat simple past 3 kalimat dan simple present tense 3 buah kalimat. Okay, good luck guys. Okay. Well, class, everybody, my beloved students, thank you for watching. I hope you understand what I explained about. And see you. Bye-bye.